hari rencananya liburan di Jogja ini? 6. Wow, lama juga ya Bu ya. Sudah wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro? Ke Prambanan, Borobudur, piknik, EH. Wow, wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini hingga malam nanti kita akan jalan-jalan lagi di kawasan Malioboro, dimana di kesempatan kali ini kita akan melihat suasana terkini Malioboro saat liburan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, perlu diketahui pada musim Lebaran Idul Fitri tahun ini, daerah istimewa Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi favorit. Nah, menurut informasi dari Kementerian Perhubungan diperkirakan sekitar 8,2 juta orang akan melakukan perjalanan dari dan ke Yogyakarta selama libur Idul Fitri 2026. Nah, kemudian akses menjadi salah satu alasan banyak wisatawan memilih daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata mereka. Nah, Malioboro sebagai pusat wisata malam paling populer di kota Yogyakarta akan menjadi destinasi utama wisata Jogja, dan pastinya Malioboro akan ramai dikunjungi banyak wisatawan. Nah, perjalanan sore hingga malam nanti dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman, kemudian kawasan Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, dan diakhiri di titik 0 km Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami sore hingga malam ini di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman. Di depan kita ini adalah kawasan Tugu Yogyakarta. Nah, Tugu Yogyakarta ini adalah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Nah, tugu terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman di sisi timur, Jalan AM Sangaji atau Jalan Pangeran Mangkubumi di sisi utara, Jalan Diponegoro di sisi barat, dan Jalan Margo Utomo di sisi selatan. Nah, Tugu Jogja merupakan salah satu bagian penting dari sumbu filosofi, di mana sumbu filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak di sisi selatan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Tugu Palputih di sisi utara ya. Nah, dari sejarahnya Tugu Palputih awalnya bernama Tugu Golong Gilik ya, sebelum runtuh akibat gempa tahun 1867, dan kemudian Tugu Golong Gilik ini setelah runtuh dibangun ulang oleh Belanda di tahun 1889 dengan bentuk persegi seperti saat ini ya. Nah teman-teman, ini adalah pantauan udara di kawasan Tugu Yogyakarta saat senja ya, dimana sejak adanya pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jembatan Kewek, maka saat ini kawasan Tugu bukan satu-satunya akses utama menuju Malioboro ya, karena arus lalu lintas yang berasal dari Tugu Yogyakarta tetap harus memutar melalui Stadion Keridosono, sehingga ada kecenderungan untuk pengendara yang berasal dari arah timur, yaitu dari Jalan Jenderal Sudirman ataupun dari Jalan Raya Solo Yogyakarta, maka pengendara akan lebih memilih melalui kawasan Kota Baru. Nah, selanjutnya dari kawasan Tugu Yogyakarta kita berbelok ke arah kiri ya, atau ke arah selatan di Jalan Margo Utomo. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Margo Utomo ini terdiri dari 3 lajur ya, dan untuk lajur paling kanan ini adalah jalur lambat, kemudian lajur di tengah merupakan jalan utama, dan lajur di sebelah kiri ini adalah jalur pedestrian. Dan kalau kita perhatikan ya, jalur di sebelah kanan kita, yaitu di jalur lambat, saat ini dipenuhi oleh mobil-mobil plat luar Jogja ya. Nah teman-teman, untuk kondisi kota Jogja malam ini terpantau cerah berawan ya, dan suhu udara terpantau di 31 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dari Jalan Margo Utomo kita akan berjalan kaki ke arah selatan menuju titik 0
di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Nah teman-teman, inilah suasana di ujung utara Jalan Malioboro, dan kalau kita perhatikan malam ini sangat ramai sekali ya. Nah luar biasa sekali malam ini Malioboro sebagai pusat wisata malam terbesar di Jogja. Saat ini terlihat dipadati oleh ribuan wisatawan yang masih akan terus memasuki kawasan Malioboro ini ya. Nah selanjutnya kita akan berjalan ke arah selatan menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta, dan kita berjalan di sisi barat di jalur pedestrian Jalan Malioboro. Nah salah satu tujuan utama dari para wisatawan yang mendatangi kawasan Malioboro ini adalah salah satunya adalah untuk mencari oleh-oleh ataupun cendera mata. Nah buat teman-teman yang ingin berbelanja oleh-oleh seperti baju batik, tas, ataupun berbagai macam kerajinan dan hiasan, maka akan ada banyak alternatif ya di kawasan Malioboro ini. Antara lain teman-teman bisa belanja di Pasar Beringharjo, kemudian Teras Malioboro Ketandan, Teras Malioboro Beskalan, Teras Malioboro 1, kemudian juga bisa di Hamzah Batik Pasar Sore, ataupun deretan toko-toko yang ada di sepanjang sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro yang saat ini sedang kita lewati ya. Nah perlu diketahui bahwa mulai Oktober 2025 pemerintah kota Yogyakarta telah menetapkan 7 titik resmi untuk mengamen di kawasan Malioboro sampai dengan Tugu ya. Dan area tersebut meliputi area Pasar Beringharjo, ex Hotel Mutiara, pintu barat Kepatihan, Plaza Malioboro, depan perpustakaan daerah, serta area Wisma KAI atau dekat Doa ya. Sehingga sebenarnya sejak Oktober 2025 maka pengamen yang berkeliling di sepanjang Jalan Malioboro dilarang ya oleh pemerintah kota Yogyakarta. Nah salah satu keunggulan wisata di Jalan Malioboro ini, kawasan ini banyak ditanam pohon asem ataupun pohon gayam ya, sehingga menjadi teduh dan asri. Oleh karenanya banyak wisatawan yang betah berlama-lama di kawasan ini meski cuaca cukup panas ya saat siang hari, dimana setiap 100 meter ini ada pohon gayam dengan nama ilmiah Inovarvus edulis, dan di antara pohon gayam ini sekitar 10 meter ditanami pohon asem atau nama ilmiahnya Tamarindus indica. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah Jalan Sosrowijayan ya. Jadi Jalan Sosrowijayan ini merupakan kampung turis kedua setelah Prawiro Taman. Jalan Sosrowijayan merupakan salah satu sayap yang cukup ramai ya, karena di sini terdapat banyak hotel maupun penginapan ya, ataupun kuliner ya. Nah Jalan Sosrowijayan ini menghubungkan Jalan Jogonegaran dan Jalan Malioboro. Jalan Sosrowijayan ini dibagi menjadi dua daerah, yaitu Sosrowijayan Wetan dan Sosrowijayan Kulon ya. Nah daerah Sosrowijayan Wetan lah yang kemudian dikenal sebagai kampung turis kedua di Yogyakarta setelah Prawiro Taman. Nah teman-teman, saat ini kita berada di depan Plaza Malioboro ya, dan seperti ini situasi pada malam hari ini sangat ramai sekali. Nah perlu kami sampaikan ya bahwa Plaza Malioboro adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di kota Yogyakarta, didirikan pada tahun 1993. Nah mall ini menyandang status sebagai mall pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, awalnya dibangun dengan nama Mall Malioboro, kemudian berganti nama pada tahun 2022 setelah berpindah pengelolaan dari PT Jogja Indah Sejahtera menjadi PT Setia Mataram Tritunggal. Dan saat ini nama mall ini menjadi Plaza Malioboro ya. Nah, Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai dengan 87 tenan. Berbagai macam tenan ada di sini, mulai dari kuliner, fashion, kebutuhan rumah tangga hingga hiburan, baik yang berasal dari brand lokal maupun internasional. Nah, saat ini kita sudah berada di depan Plaza Malioboro, teman-teman. Dan lokasi ini juga merupakan salah satu spot favorit bagi wisatawan di kawasan Malioboro, karena selain terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro untuk foto, pengunjung di sini juga bisa dengan mudah mendapatkan berbagai kuliner ataupun berbagai kebutuhan lainnya di dalam Plaza Malioboro. Nah, seperti inilah situasi pada malam hari ini, teman-teman. Ramai sekali ya. Angka jasa foto kah pakai kamera? Udah. Bookingan. Ada aneh jam 6 atau jam 8. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada semacam tenda ataupun lapak ya. Jadi tenda ataupun lapak ini merupakan Tourist Information Service atau TIS di kawasan Malioboro ya. Jadi setiap libur panjang, baik itu libur lebaran ataupun libur-libur yang lain, maka akan tersedia Tourist Information Service ya. Jadi Tourist Information Service atau TIS ini berfungsi sebagai pusat layanan, panduan, dan pengaduan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara ya. TIS menyediakan informasi akurat mengenai destinasi wisata, akomodasi atau hotel, kuliner, atraksi budaya, serta peta wisata di Yogyakarta. Nah, jadi teman-teman yang butuh informasi lebih banyak khususnya tentang Yogyakarta ataupun destinasi kuliner maupun tempat-tempat wisata di kota Jogja, teman-teman bisa langsung menghubungi TIS di depan Plaza Malioboro ya. Nah teman-teman, ini adalah jalur selasar di Jalan Malioboro. Sebenarnya cukup sempit ya, namun di sini wisatawan akan sangat diuntungkan apabila terjadi hujan seperti saat minggu-minggu yang lalu ya, dimana kita masih bisa berjalan di sepanjang Jalan Malioboro tanpa takut basah.
Sahabat anjing. Wik. Dos. Sahabat bidan, nung dan bidan heli. Hai. Bidan, aku disunting dong. Dos. Nah kemudian di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kanan akan menuju jalan Ndagen. Nah jalan Ndagen ini merupakan jalan di sayap jalan Malioboro seperti jalan Sosrowijayan tadi ya, yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk menginap saat berada di kota Jogja. Nah di sini terdapat banyak hotel ataupun penginapan mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget. Beberapa hotel yang cukup bagus antara lain ada Wis Hotel Malioboro, L Hotel, Blue Sapphire, Grand Malioboro Yogyakarta. Nah selain hotel di sini juga tersedia berbagai kuliner yang menarik ya, yang juga terdapat di sini ya, antara lain ada gudeg, wedang ronde, bakmi Jawa, toko oleh-oleh maupun beberapa kuliner yang lainnya. Nah di sini kalau kita perhatikan suasananya makin ramai teman-teman ya, dan di sini juga cukup banyak spot kuliner ataupun toko oleh-oleh ya, yang lokasinya ada di sebelah kanan kita. Ya kakak, yuk interview deh, jangan dalam ya nanti. Tidak serpas yuk, 3 saat saja. Ya boleh silakan Pak Imam buka jam 35 ya Pak. Kalau kita berapa juga itu mulai dari kabel yang sudah boleh. 35 Nah teman-teman, di depan kita ini adalah simpang 4 Batik Terang Bulan ya. Jadi dari simpang 4 ini ke arah utara sampai dengan Jalan Abu Bakar Ali sepanjang 700 meter, ini adalah Jalan Malioboro ya. Dan di depan kita ini juga ada plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Nah kemudian dari simpang 4 ini ke arah selatan di titik 0 km Yogyakarta, ini adalah Jalan Margo Mulyo. Nah kemudian dari perempatan ini ke kanan adalah Jalan Pajeksan. Kemudian dari perempatan ini ke timur ini adalah Jalan Suryat Majan. Nah kita terus berjalan ke arah selatan dan posisi kita sekarang berada di Jalan Margo Mulyo ya. Nah seperti inilah situasinya di Jalan Margo Mulyo, dan tetap ramai dikunjungi wisatawan ya, meskipun saat ini waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 10 malam teman-teman. Selamat malam Ibu. Malam. Mau dengan Ibu siapa? Dewi. Dengan adik siapa? Ara. Dede. Alita.
wisatawan dari mana? Jakarta Barat. Wow, Jakarta ya. Lalu di hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, kenapa Ibu sekeluarga tertarik mengunjungi kota Jogja? Liburan. Oh, liburan Ibu ya. Lalu berapa hari rencananya liburan di Jogja ini? 6. Wow, lama juga ya Ibu ya. Sudah wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro? Ke Prambanan, Borobudur, piknik, EHA. Wow, wisata kekinian Ibu ya. Iya. Bagaimana kesannya di Jalan Malioboro di hari Minggu malam ini Ibu? Rame. Ramai ya. Sudah berapa kali mengunjungi Jalan Malioboro ini? Sering. Wow, sering. Oh, kenapa tertarik mengunjungi Jalan Malioboro? Icon Jogja. Kesannya bagaimana memakai baju adat di hari Minggu malam ini? Bagaimana kesannya Ibu memakai baju adat ini? Kesannya jadi lebih bagus. Satu kata untuk Jalan Malioboro di Minggu malam ini bagaimana Ibu? Rame. Lalu rencananya mau beli oleh-oleh apa di Jogja ini Ibu? Bakpia. Bakpia ya. Ada lagi selain bakpia kulineran apa gitu? Gudeg. Gudeg juga ya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sehat selalu sekeluarga, selamat berlibur di kota Jogja. Selamat malam. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita, ini adalah teras Malioboro 1 ya. Kemudian di sebelah kiri kita, ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta. Nah, baik teras Malioboro 1 ataupun Pasar Beringharjo, keduanya merupakan spot untuk wisata belanja teman-teman. Jadi di kedua tempat ini teman-teman bisa berbelanja, khususnya untuk oleh-oleh ataupun cendera mata ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju titik 0 km Yogyakarta. Kita akan melihat suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah teman-teman, seperti inilah suasana di titik 0 km Yogyakarta. Jadi titik 0 km Yogyakarta ini merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya ya. Nah, titik 0 km Yogyakarta ini berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di sisi barat, Jalan Margo Mulyo di sisi utara, Jalan Panembahan Senopati di sisi timur, dan Jalan Pangurahan di sisi selatan. Nah, lokasi ini bukanlah persimpangan biasa karena spot ini sangat ramai dipenuhi wisatawan, umumnya berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, kawasan ini merupakan salah satu landmark yang ikonik sehingga tak jarang banyak wisatawan yang sengaja datang di titik 0 km Yogyakarta hanya untuk mengabadikan momen ataupun untuk berfoto. Nah, beberapa bangunan ikonik yang ada di kawasan ini antara lain ada Gedung BNI 46, kemudian ada Kantor Pos Yogyakarta, Gedung Bank Indonesia, Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Museum Benteng Fredebak, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah, saat ini di kawasan ini juga dipenuhi dengan berbagai ornamen Idul Fitri teman-teman ya, yang sangat pas ya untuk menjadi spot foto favorit ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.